Shalom saudaraku, kalau kita membaca kitab Ayub, di bagian akhir setelah pergumulan yang panjang, yang ada semuanya tertulis di dalam kitab Ayub, dari pasal demi pasal semuanya, pergumulan yang tidak ringan yang dikeluhkan oleh Ayub maupun nasihat dari kawan-kawannya yang mereka saling berbicara satu sama lain. Pada akhirnya ketika masuk ke pasal 42, Ayub sampai pada kesimpulan. Nah, kita akan baca, saudara. Ayub 42 ayat yang pertama. Judul perikopnya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Ini kesimpulan yang sangat bagus, yaitu mengakui dan menyadari sepenuh akan kemahakuasaan Tuhan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau Tuhan punya rencana, pasti akan dilaksanakan dan tidak akan sampai gagal, begitu ya. Kalau manusia punya rencana, ditata begitu rapi, dipersiapkan semuanya dengan selengkap mungkin, masih bisa gagal apa enggak, saudara? Bisa, ya, karena kita manusia. Tapi kalau Tuhan punya rencana, itu pasti tidak akan gagal. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Nah, saudaraku, kalimat ini memang benar. Ayat ini memang sebuah kebenaran. Artinya apa? Kalau Tuhan punya rencana, maka rencananya itu pasti terlaksana. Tapi kita harus membedakan, saudaraku, antara kehendak Tuhan. Ya kan, di balik rencana atau di belakang rencana kan ada keinginan, ada kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan bikin rencana dan Tuhan pasti akan membuatnya berhasil. Kan begitu yang dimaksudkan oleh Ayub ini. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan yang lain, kita akan temukan banyak kehendak Tuhan. Kehendak Allah. Itu banyak ditulis dalam Perjanjian Baru, banyak kali tulis. Dan ternyata kita temukan ada kehendak Tuhan yang memang tidak terlaksana seperti apa yang dituliskan itu. Nah, bagaimanakah kita memahami akan perbedaan dari apa yang dikatakan oleh Ayub ini dengan ayat-ayat tersebut? Misalnya contoh, saudara. Kita lihat aja. 1 Tesalonika 4, ayat yang ketiga. Ini tentang kehendak Allah ya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudaraku, ini juga kehendak Tuhan. Tuhan juga pasti membuat rencana bagaimana caranya manusia supaya tidak sampai jatuh dalam percabulan. Tetapi, kalau kita merenungkan satu ayat ini, apakah semua orang sudah menjauhi percabulan? Apakah tidak ada manusia yang melakukan percabulan? Tuhan menghendaki kekudusan, tapi apakah semua orang hidup dalam kekudusan? Tidak, saudara. Ya, mungkin saudara berkata, ya kalau semua orang mungkin kurang tepat. Umat Tuhan, ini kan Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Tesalonika. Bagaimana dengan umat Tuhan? Apakah umat Tuhan hidup dalam kekudusan? Pengudusan itu artinya hidup dalam kekudusan yang terus-menerus makin kudus. Apa seperti itu? Dan menjauhi percabulan, apakah umat Tuhan nggak ada yang jatuh dalam percabulan perzinahan? Kan tidak demikian, saudaraku. Faktanya kan tidak demikian. Nah, apakah kalau begitu kehendak Tuhan itu gagal? Tuhan punya mau, tentunya kan Tuhan juga buat rencana bagaimana supaya manusia tidak jatuh dalam percabulan. Tapi ternyata kan tidak. Masih banyak orang yang tidak hidup dalam kekudusan dan mereka jatuh dalam percabulan, ya kan?
Nah, saudara, ada lagi. 1 Timotius 2. Ini tentang keselamatan, saudara. Dan ayat ini diekstrimkan oleh kelompok universalis sehingga mereka akhirnya membentuk satu faham teologia bahwa nanti pasti semua orang akan selamat. Kenapa? Karena Tuhan punya kehendak. Dan kehendak Tuhan itu pasti dia laksanakan dan tidak ada yang gagal seperti tadi dikatakan di dalam ayat Ayub 42 tadi. Ngerti ya saudaraku ya? Nah gini, kita lihat ini 1 Timotius 2 ayat 4. Ya mulai 3 ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi Tuhan punya kehendak semua orang diselamatkan. Nah kalau punya kehendak pasti Tuhan kan bukan Allah yang bekerja acak-acakan. Dia pasti punya rencana yang teratur rapi. Dia pasti akan melaksanakan apa yang dia kehendaki, ya kan? Makanya Yesus putranya mati di kayu salib supaya ada jalan keselamatan. Kemudian gereja Tuhan, umat Tuhan dipenuhi Roh Kudus supaya mereka bisa memberitakan Injil keselamatan. Ya, itulah rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kehendak Tuhan gimana? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Allah. Ya dan amin itu adalah kehendak Tuhan, saudaraku. Nah kalau ini kehendak Tuhan, apakah kita kemudian mengekstrimkan ayat ini dan berkata tidak peduli bagaimanapun juga rencana dan kehendak Allah untuk keselamatan umat manusia pasti akan tergenapi. Semua pasti akan selamat. Nah, itu universalis, saudaraku. Yang tidak peduli orang mau berdosa seperti apa, menolak Yesus, menghujat Yesus, orang mau jahatnya kayak apapun, karena ada kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan, pasti mereka akan diselamatkan. Kalau gitu berarti kehendak Tuhan itu tidak terjadi. Saudaraku, inilah ekstrim-ekstrim yang bermunculan yang kita harus waspadai. Ternyata ada kehendak Tuhan yang sifatnya absolut. Kalau Tuhan sudah berfirman, misalnya bahwa nanti akan ada akhir zaman, nanti akan ada antikris yang muncul, itu tidak bisa dibatalkan. Dan pasti akan terjadi kalau Tuhan sudah berfirman. Dalam firman-Nya itu ada seluruh rangkaian rencana Tuhan. Dan Yesus Kristus akan datang untuk menjemput mempelainya, itu pasti akan terjadi. Pasti akan tergenapi, saudaraku. Itu namanya kehendak Tuhan yang absolut, yang mutlak. Tetapi ada juga kehendak Tuhan yang merupakan keinginan Tuhan. Seperti tadi, pengudusanmu itu tergantung respons dari manusia. Kalau manusia merespons dengan berkata, iya Tuhan, aku rindu untuk menyukakan hatimu, menyenangkan hatimu. Oleh sebab itu aku mau hidup dalam pengudusan. Roh Kudus tolong aku, bimbing aku supaya aku bisa menjauhi percabulan misalnya. Dan benar-benar hidupnya diubahkan. Dari hari ke hari semakin dikuduskan. Nah itu berarti kehendak Tuhan terjadi kan? Karena ada respons dari manusia, dari umat Tuhan. Jadi ada kehendak Tuhan yang sifatnya tidak absolut. Itu adalah kehendak yang merupakan keinginan hati Tuhan. Kalau engkau melakukannya, engkau menyukakan hati Tuhan. Kalau tidak melakukan, maka engkau tidak menyukakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Nah ini beda, saudaraku. Beda dengan yang absolut sifatnya. Waktu Ayub berkata rencanamu tidak ada yang gagal, itu dia berbicara tentang hal-hal yang absolut. Kita harus
meletakkan kehendak Tuhan itu pada posisi mana yang absolut dan mana yang membutuhkan akan tanggapan dari umat Tuhan. Ya, semua orang kan harus memberitakan Injil kan. Beritakanlah Injil itu kehendak Tuhan kan. Tapi kan enggak semua orang beritakan Injil. Ya ada banyak sekali saudaraku. Ini mengenai keselamatan ini aja. Ada tambahan ya dalam surat Petrus ini ya hampir sama saudaraku. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Tuhan itu tidak ingin, kalau tidak menghendaki, tidak menginginkan ada satu orang terhilang. Satu pun dia tidak ingin. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi apakah semua orang berbalik dan bertobat kepada dia? Enggak. Apakah semua orang tidak binasa? Tidak, saudaraku. Kaum universalis ambil ekstremnya, mereka sepotong katakan bahwa kalau ia menghendaki, dia menginginkan, pasti akan terjadi. Jadi orang universalis mengatakan semua orang akan diselamatkan. Nah ini berbahaya, ini teologi yang menyesatkan. Yang Alkitabiah itu kita harus membedakan yang absolut dan yang tidak absolut. Nah, saudaraku, apakah Tuhan bisa bergerak dari yang absolut, dia bergerak untuk masuk ke sesuatu yang sepertinya bukan absolut? Bisa, saudaraku, karena itu adalah misteri Tuhan. Jadi kita pun juga nggak bisa membatasi akan kemahakuasaan Tuhan. Ada orang yang bersaksi ya, aku tuh sudah mati-matian, aku yakin aku nggak mau jadi pendeta gitu ya. Ini saya pernah kenal dengan seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah bersama Tuhan. Dia anak pendeta, dia lihat kehidupan bapaknya itu sebagai gembala sidang itu kok jadi keset, jadi sampah, pembuangan sampah dari jemaat. Kalau yang ndak enak dibawa ke pendeta, tapi yang enak-enak dipek dewe begitu ya. Seperti dia mengamati dan dia berkata seperti itu, sehingga dia menetapkan dalam hatinya, aku tidak akan pernah jadi hamba Tuhan. Aku nggak mau hidupku seperti papahku. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan memilih akan hambanya ini, anak dari hambanya ini untuk suatu saat dia jadi hamba Tuhan. Dikejar, saudaraku. Nah, proses pengejaran itu tarik-menarik. Nah, disitulah setelah dia akhirnya jadi hamba Tuhan, dia bersaksi bahwa rencana Tuhan dalam hidupku tidak bisa gagal. Aku berontak, aku melawan, tapi seberapa kuat aku melawan, akhirnya Tuhan yang menang. Nah, berarti sesuatu yang tidak absolut, itu bisa jadi absolut kalau Tuhan punya mau. Nah, kita berdoa aja, saudaraku. Tuhan, untuk hal-hal yang menjadi kehendak-Mu yang terbaik menurut Engkau, yang aku lawan sampai hari ini, aku berdoa supaya aku pada suatu saat akan tunduk kepada rencana dan kehendak-Mu. Aku mau, Tuhan. Seperti Watchman katakan, pada akhirnya Engkau harus menang dan aku kalah. Seperti itu, saudaraku ya. Nah, ini sedikit kita brainstorming tentang kehendak Tuhan. Ada kehendak yang absolut, ada kehendak yang tidak absolut. Nah, kita nggak boleh setiap kali ketemu dengan kata inilah kehendak Tuhan kemudian kita absolutkan, nggak bisa. Ada yang butuh tanggapan, ada yang karena tanggapan yang salah akibatnya gagal. Tetapi saya tidak menutup akan sebuah kebenaran dan kesaksian dan kenyataan yang sudah berlaku bahwa Tuhan bisa menjadikan itu absolut.
tetapi tentunya hanya untuk orang-orang yang hatinya, sedalam-dalam hati Tuhan kenali, mereka sebetulnya cinta Dia. Itu ada ayatnya, saudaraku ya. Jadi saya menemukan ini di dalam Roma 8 itu kan dikatakan, kita tahu sekarang, 28 ya, 8:28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika ada orang mengasihi Dia, Tuhan akan atur untuk kebaikan. Nah, kebaikan ini kan tanda kutip relatif kan, baik bagi siapa gitu ya. Tentunya baik di mata Tuhan. Dan itu yang akan Tuhan lakukan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi untuk orang-orang yang terpanggil, Tuhan akan menetapkan rencananya, dan itu bisa jadi suatu rencana yang mutlak atau absolut. Cukup dalam, saudaraku, saya berharap ini memberi sedikit pencerahan bagi Anda. Tuhan berkati.